semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Tarian Pedang Kematian. Kita masuk di part 49. Di awal video ini, pasukan Paksi Unorthodox nampaknya berhasil mengejar pasukan kultus White Heavenly Demon, di mana mereka kini tengah bertarung satu sama lain. Bunuh mereka! Tedatkan! Dangkek! Namun, tiba-tiba saja pertarungannya mendadak berat sebelah ketika sebuah Sword Aura mengempaskan pasukan kultus White Heavenly Demon, disusul oleh kedatangan Sohan di sana. Di saat semua orang tertuju kepadanya, Sohan langsung bergerak dan menghabisi para musuh di sekitarnya. Sebuah tarian teknik pedang yang begitu indah namun mematikan, meski membuat para pasukan kultus White Heavenly Demon kocar-kacir. Hal tersebut membangkitkan kembali semangat para bawahannya. Tuan pemimpin trop sudah tiba. Ayo, dorong mereka. Udah. Dan di saat semangat mereka mulai kembali naik, sebuah aura dahsyat memasuki pertempuran, yang mana itu adalah Immortal, Physikian, dan saudaranya Poison Demon. Tak banyak kata, mereka berdua langsung bersinambungan menghancurkan para pasukan kultus White Heavenly Demon. Hal itu pun membuat Yu Cheonbaek yang merasa geram berpikir, Poison Demon dan Immortal Physikian, di sana juga Jin Sohan, tambah lagi sekte Jongnan, dan bahkan sekte Monhua juga. Di saat dirinya berpikir seperti itu, tiba-tiba saja sebuah pukulan datang ke arahnya, hingga Yu Cheonbaek pun terpaksa menghentikan pikirannya untuk menghindari tinjuan itu. Ternyata tinjuan itu berasal dari Ilsaeng yang kini berhadapan dengannya. Meskipun saat itu tangan kanan Ilsaeng telah membeku karena seni es miliknya, Ilsaeng masih bisa mengimbangi gerakan Yu Cheonbaek hingga ia terpojok. Lalu berpikir, mereka semua dan bajingan ini juga. Kukira aku hanya perlu berurusan dengan Jin Sohan. Aku telah salah perhitungan. Setelah berpikir seperti itu, Yu Cheonbaek pun berteriak, "Dengar, kita mundur!" Teriakannya tentunya membuat para pasukannya menghentikan pertarungan mereka, hingga kedua Patriarch yang berafiliasi dengan kultusnya segera berbalik dan mengikuti perintahnya. "Kita mundur! Mundur woi! Mundur!" Tentunya di saat pasukan kultus White Heavenly Demon bergerak mengikuti pemimpin mereka, punggung mereka terbuka lebar dan dimanfaatkan langsung oleh pasukan Paksi Unorthodox yang mengejarnya dan menghabisi mereka sebisanya. "Kejar mereka! Bunuh! Udah! Jas. Beberapa saat kemudian, Immortal Physikian yang melihat keadaan di sana berkata, "Sohan, ini sudah cukup. Jika kau terus mengejarnya, para bawahanmu akan terluka." Mendengar hal itu, Sohan pun berteriak, "Baik, Master. Kalian berhenti mengejar!" Tentunya teriakannya membuat para bawahannya menghentikan pergerakannya karena kebingungan. "Dengar! Berhenti semuanya!" Kemudian, sembari melirik ke arah Ilsaeng, Poison Demon menuturkan, "Melihat dirinya bertarung, aku merasakan perasaan yang sama dengan Berserk Demon darinya." Mendengar hal itu, Sohan pun langsung membenarkannya. "Master, dia memanglah Berserk Demon Sunbe. Dia menggunakan topeng kulit manusia." Sang Poison Demon menimpali, "Rumor bilang kau telah membunuhnya." Sohan pun tersenyum mengejek ke arah Ilsaeng, berkata, "Dia bersamaku sebagai penjaga kiriku." Di tengah rasa malu Ilsaeng akan hal itu, kedua masternya menatap ke arah Sohan dengan senyuman bangganya, sembari berpikir dia bahkan memerintah Berserk Demon sebagai bawahannya. Wah, kemudian di saat para pasukannya kembali ke arahnya, kedua masternya berkata, "Sohan, kalau begitu kami akan kembali lebih dulu." Sohan membalas, "Baiklah, Master. Aku akan pergi setelah menunggu para bawahanku." Di saat kemudian, setelah kedua masternya pergi meninggalkannya, para pasukannya kini telah tiba kembali
di hadapannya. Dengan wajah penuh kebanggaan, mereka menatap ke arah Sohan, pemimpin mereka. Kemudian Sohan pun menuturkan, "Dengar semuanya, hari ini kita, faksi unortodoks, telah berhasil mengalahkan kultus Wat Penlidiman." Dengan begitu, mereka semua pun bersorak, "Wah! Kemudian, ketua Paksigo berlutut sembari berkata, "Tuan pemimpin Trup, mulai sekarang, Gosegek ini akan melayani Tuan pemimpin Trup sebagai bawahannya, mau di masa-masa kejayaan ataupun di masa-masa kesulitan, saya hanya akan terus melayani Tuan pemimpin Trup." Mendengar hal itu, rekan-rekannya pun kini ikut berlutut di sana. Lalu, ketua Paksi Lim melanjutkan. Dengan serentak, mereka semua berteriak, "Kami hanya akan melayani Tuan pemimpin Trup." Melihat hal itu, utusan Sekte Jongnan, Ketua Yim, dan juga para anggota sektenya bergumam, "Wah, sungguh pemandangan yang mengesankan." Kemudian, Sohan melanjutkan, "Bagus, aku, Jin Sohan, juga akan terus bersama dengan kalian semua. Semua orang yang telah berkumpul di sini hari ini, mari kita terus bersama sampai kita mati." Para bawahannya pun langsung bersorak meninggikan pedangnya. "Wah! Pemimpin Trup Jin! Namun di tengah suasana itu, Ilsaeng terganggu ketika mendengar suara tangisan yang mana merupakan tangisan busa di belakangnya. Ilsaeng pun meliriknya berkata, "Dasar gila, kenapa kau tiba-tiba menangis begitu? Memangnya kau itu anak kecil, ha?" Namun sayangnya, perkataannya tak mampu menahan air mata Gusa hingga ia pun menangis sejadi-jadinya. Bahkan tangisannya sangat terseduh-seduh hingga tak terasa ingusnya kini bercampur dengan air matanya. Meski awalnya sempat terganggu oleh itu, Ilsaeng yang mengerti kini tersenyum bertanya, "Ditahu aku, Gusa, apa yang membuatmu menangis sampai sebegitunya?" Gusa yang masih menangis pun membalas, "Orang sekuat dirimu tidak akan bisa mengerti." Mendengar hal itu, Ilsaeng pun kini berbalik kesal. Hapus air mata itu dan beritahu saja aku, memangnya kau itu bocah?" Gusa pun kini mengelap air matanya. Di tengah matanya yang sembab, ia menuturkan, "Baiklah, melihat pemimpin aliansi sekarang membuat hatiku terasa seperti mau meledak. Jantungku belum pernah seberdebar ini sebelumnya." Ilsaeng yang tak mengerti maksudnya kembali bertanya, "Jadi?" Gusa melanjutkan, "Apa maksudmu jadi? Aku bukan seorang ahli bela diri. Aku cuma pria biasa dari faksi unortodoks. Tapi hatiku jauh lebih dari sekedar itu. Itulah yang aku khawatirkan." Melihat sikapnya, Ilsaeng pun menghela napasnya berkata, "Dasar pecundang." Meski merasa kesal dengan sebutan itu, Gusa mengakuinya. "Itu benar, aku memang pecundang. Sekalipun aku harus mulai hidupku dari awal, aku cuma akan bekerja di restoran belaka." Ilsaeng membalas, "Kukira kau itu pemimpin cabang. Bukannya itu berarti kau cukup baik dalam berpedang." Gusa menimpali, "Itu batasku. Tapi kurasa itu adalah yang terbaik yang aku bisa." Mendengar hal itu, Ilsaeng yang merasa lucu berpikir, akan lebih baik kalau dia memakai waktunya untuk berlatih daripada bacot seperti ini. Melihat tingkah Ilsaeng yang menertawakannya, Gusa pun menekankan, "Kau pikir ini lucu?" Ilsaeng pun menekankan, "Apa?" Melihat tatapan wajahnya yang begitu tajam, Gusa pun hanya bisa melingkan wajahnya berkata, "Tidak, maaf." Melihat tingkahnya yang begitu frustasi, Ilsaeng pun menghela napasnya lalu mengajak Gusa, "Ikut aku." "Dengan tidak, kau sedang apa? Ikut aku." Dengan begitu, Gusa pun mau tak mau melangkah mengikutinya. Malam harinya, di penginapan milik Gusa, Ilsaeng memberikan sebuah peta kepadanya. Gusa yang tak mengerti maksudnya bertanya, Apa ini?" Ilsaeng menjelaskan
Dia adalah orang yang bisa membuatmu menjadi seorang seniman bela diri sejati. Pergilah, cari dia. Ilsaeng membalas. Kau pikir itu memungkinkan? Bahkan anjing yang kebetulan lewat sekalipun akan tertawa. Dengan wajah seriusnya, Ilsaeng menimpali. Kau bisa menjadi lebih dari itu. Dia adalah orang yang hidupnya pernah aku selamatkan. Dia sangat berbakat dalam seni bela diri, tapi dia tak begitu tertarik dengan Jianghu. Kalau kau membawa pesanku, dia tidak akan menolaknya. Pergilah dan pelajari seni bela dirinya. Aku jamin kau akan bisa menjadi cukup kuat sampai tidak perlu lagi ikuti-ikuti kemana-mana di dalam dan perang. Meski sempat terkejut akan tawaran itu, Gusa masih meragukan dirinya. Di umurku ini, aku tak percaya itu. Ilsaeng menekankan, ini memungkinkan. Apa kau berniat untuk menjadi pemilik resto ini seumur hidupmu? Kenapa terus saja kau membuat-buat alasan? Anjing akan tertawa kalau kau menjadi seniman bela diri ahli. Apa gunanya semua bacotan itu ketika kau sendiri menolak kesempatan untuk menjadi lebih kuat? Perkataan Ilsaeng tentunya menampar logika Gusa hingga ia tersentak di sana. Kemudian Ilsaeng melanjutkan, tidak usah pergi kalau kau tidak mau. Aku tidak peduli kau menjadi lebih kuat atau tidak. Tapi kalau kau sampai menangis di hadapanku lagi, aku akan mematahkan tengkorakmu itu. Sambil melangkah keluar dari penginapannya, Ilsaeng yang kesal menuturkan, kukira itu adalah tangisan seorang pria, tapi ternyata itu cuma sekedar rengekan seorang pemilik restoran. Semua orang punya kesempatan untuk mengubah hidupnya masing-masing. Kau sendiri yang berhak memilih mau mengambilnya atau tidak. Setelah mengatakan itu, Ilsaeng pun pergi meninggalkan penginapannya, meninggalkan Gusa yang tertunduk dengan keputusannya. Di sisi lain, di sebuah jalan, terlihat Sohan dan juga Siwol yang tengah melangkah bersama. Sohan, mastermu bilang itu adalah metamorfosis, kan? Sohan membalas, iya begitu. Siwol menuturkan, karena kau punya tubuh yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya, racun tidak akan menjadi masalah lagi. Kau sudah punya kekuatan regeneratif yang aneh, tapi kau juga mengalami metamorfosis dengan tubuh itu. Mendengar hal itu, Sohan tersenyum membalas, aku akan selalu membiarkan posisi penjaga kanan kosong untukmu. Siwol menimpali, itu sudah pasti, bukan? Sohan melanjutkan, tentu, sembari menatap jauh ke depan. Siwol menuturkan, aku banyak belajar darimu. Aku tidak tahu kalau ternyata kultus demon sekuat itu. Seni bela diri Sword Demon juga sangat mengejutkan. Mendengar hal itu, Sohan pun membalas, iya, aku setuju. Siwol mengingatkan, Sohan, kau harus waspada. Sohan menimpali, baiklah, dan aku akan selalu menunggumu. Kapan kau akan kembali kepadaku? Siwol berkata, baiklah, setelah aku memastikan semua orang di sekteku kembali dengan aman, aku harus kembali pergi ke Gua Ratapan. Melihatmu bertarung membuatku sadar seberapa jauh aku sudah memanjat dari dasar sumur. Entah aku masuk atau keluar dari dalam sumur itu, aku akan mencapai salah satunya sebelum aku datang kepadamu. Melihat sikapnya, Sohan pun berkata, Siwol, aku punya hadiah untukmu. Sebelum kau pergi, ikuti aku. Siwol pun mengikutinya, bertanya, oh, hadiah apa? Saat kemudian, mereka pun tiba di pinggiran danau, tempat di mana mereka bertarung sebelumnya. Yang terlihat patung es Yu Cheonmu di sana. Sohan pun memberikan sebuah pedang kepada Siwol, sembari berkata, Siwol, tebas Yu Cheonmu. Dengan ini, pedang ini mungkin akan hancur, tapi lakukanlah sebaik mungkin. Mendengar hal itu, Siwol pun mengambil pedangnya, membalas, kukira kau akan beriku sebuah hadiah, tapi ternyata malah sebuah tantangan besar. Meski begitu, Siwol pun kini bersiap dengan tekniknya. Lalu, dengan satu hentakan, Siwol melompat dan menebaskan pedangnya ke lengan kiri Yu Cheonmu. Namun, meski telah mencapai lengan kiri Yu Cheonmu, pedangnya tiba-tiba saja patah dan terlempar dari sana. Melihat hal itu, Siwol pun menghela napasnya lalu berkata,
Terima kasih atas hadiahnya. Karena ini membuatku kesah. Kurasa ini akan menjadi bantuan besar dalam latihanku. Dan video ini pun diakhiri dengan Sohan tersenyum ke arahnya, berkata, syukurlah kalau begitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.